Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safitri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, dengan NIM saya yaitu 18721.512. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dan dosen pengampu saya Bapak Uza Sukmana MPD. Tema yang saya ambil yaitu APBN dan peran pemerintah. Pengertian APBN merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah Indonesia. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran negara selama 1 tahun anggaran mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Fungsi dan tujuan APBN adalah mengatur anggaran yang dikeluarkan negara. Ciri-ciri APBN yang pertama, peniadaan pasal larangan penyesuaian harga BBM dan pengendalian subsidi listrik. Yang kedua, transfer ke daerah meningkat lebih cepat dari belanja pemerintah pusat. Yang ketiga, mengutamakan pembiayaan dalam negeri. Yang keempat, defisit menurun, bukti kuatnya komitmen untuk menjaga kesinambungan fiskal dan menjaga kesehatan APBN. Risiko pelebaran defisit APBN. Yang pertama, risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah. Yang kedua, pelemahan nilai tukar. Yang ketiga, pemerintah harus waspada terhadap risiko crowding out. Yang keempat, peningkatan utang luar negeri swasta. Kasus kebocoran dana APBN, kebocoran keuangan negara dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebesar 1,3 miliar diduga telah merugikan keuangan negara. Dana APBN dimaksud adalah dana yang secara operasional dilaksanakan oleh dinas di pemerintah daerah dan terjadi pada pembiayaan sejumlah proyek pembangunan di tingkat kabupaten atau kota. Tim audit BPKP turun ke 20 kabupaten atau kota dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 dinas yang terkait dengan penyaluran dana tersebut, terutama pada dinas yang terbesar yaitu Kantor Kesejahteraan Pembangunan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Sosial. Penyebab terjadinya kebocoran APBN dikarenakan aktivitas shadow ekonomi yang tidak dijangkau oleh pemerintah dan potensi pajak yang ada di dalamnya justru menguap begitu saja. Kebocoran juga terjadi akibat kegagalan pemerintah menentukan tarif dan basis pajak. Kebocoran lainnya ada manipulasi data alias unreported and unpaid tax, pelaporan pajak tidak sesuai dengan data. Tanggapan mengenai kebocoran APBN, seharusnya pemerintah tidak membiarkan terjadi shadow ekonomi agar tidak terjadinya penguapan dan kebocoran APBN tersebut. Sekian yang dapat saya paparkan atau saya jelaskan pada materi UAS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.